Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gua Edi Gojek Channel. Salam satu aspal. Oke, teman-teman setia Edi Gojek Channel, terima kasih yang sudah selalu menyimak. Gua doakan rezeki kalian lancar dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, untuk di video kali ini gua akan sedikit membuka mindset ya, pikiran teman-teman dan hati teman-teman bahwasannya ya sekarang penghasilan di Gojek itu sekarang udah nggak bisa diandalkan lagi ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya, pendapatan sebagai ojol sekarang rata-rata 100 sampai 150 ribu ya teman-teman. Itu pun terkadang seharian ya teman-teman. Nah, di video kali ini gue akan sedikit membuka pikiran kita ya teman-teman, bahwasannya jangan hanya mengandalkan penghasilan dari ojek online ya teman-teman. Uh, Kenapa gue bilang demikian? Karena di luar sana banyak sekali ya peluang-peluang ya bisnis atau usaha yang bisa menambah penghasilan kita ya, selain dari ojek online. Kenapa gue bikin atau membahas hal ini? Karena memang kondisi sekarang itu berat sekali ya sebagai ojol ya teman-teman. Karena persaingan sebagai driver itu banyak sekali, kemudian persaingan antar aplikator ya ojol itu udah banyak sekali, baik itu Gojek, Grab ya, Maxim, InDriver ya, itu udah sangat bersaing. Udah gitu sekarang program-programnya juga kurang apa namanya, kurang membantu mensejahterakan kita sebagai ojol. Nah, di sini gue akan sebutkan beberapa peluang ya, beberapa peluang usaha atau uh, ide ya, sebagai untuk menambah penghasilan kita ya, selain dari ojek online ya. Oke, untuk yang pertama teman-teman, usaha warkop ya atau kopi. Nah, teman-teman, uh, coba deh kalau teman-teman ada sedikit modal ya, ya taruhlah 300 ribu ya sampai 500 ribu. Kalau kalian punya tempat di rumah ya atau ruko, gunakan itu dengan baik ya. Coba kalian buka usaha warkop. Nah, itu cukup lumayan ya teman-teman, untungnya itu kisaran untungnya antara 1.000 sampai 3.000 rupiah ya, per sekali seduh kopi ya. Untuk satu saset kopi itu bisa 1.000, 2.000 sampai 3.000 rupiah untungnya teman-teman. Nah, itu cukup lumayan, tinggal dikalikan aja. Kalau misalkan untungnya 2.000 atau 3.000 ya, kalau 10 saset aja udah bisa 20.000 sampai 30.000 ya untungnya teman-teman. Dan untuk berikutnya, peluang usaha berikutnya yaitu sebagai penjual pulsa ya. Nah, teman-teman, kalau ada modal 300.000 sampai 500.000, teman-teman udah bisa membuka peluang usaha sebagai penjual pulsa. Nah, sekarang kan kayak pulsa atau paket internet itu benar-benar menjadi bahan pokok ya, atau kebutuhan utama lah ya, sebagai orang ya. Itu udah hampir setiap hari atau bahkan memang sangat dibutuhkan banget ya di dunia sekarang. Dan untuk peluang yang kedua ya teman-teman, coba teman-teman bikin usaha reseller ya. Jadi gini teman-teman, kita nggak perlu modal ya. Teman-teman bisa menjual produk-produk dari orang lain ya. Misalkan teman-teman punya kenalan agen ya, agen snack. Nah, teman-teman manfaatin ya. Eh, Teman-teman tinggal menjual atau memasarkan produknya melalui media sosial seperti WhatsApp, kemudian IG ya, TikTok, atau teman-teman door to door ke rumah-rumah ya teman-teman. Nah, itu lumayan banget ya. Itu kisaran untungnya bisa 2.000 sampai 3.000 rupiah juga ya. Tinggal dikalikan berapa jumlah penjualannya teman-teman. Kemudian peluang penghasilan lainnya dari
konten kreator. Nah, teman-teman bisa menjadi konten kreator. Nah, ini seperti gue ya, gue punya channel YouTube. Nah, itu teman-teman bisa membuat channel seperti gue ya, jadi YouTuber ya. Lumayan teman-teman, jadi menambah penghasilan juga. Uh, Kalau teman-teman nggak pede ya di kamera nih ya, nggak pede berbicara di depan kamera, nah teman-teman bisa ya, nggak harus menampilkan wajah. Jadi teman-teman bisa hanya menampilkan produk, atau tangan, atau pemandangan-pemandangan ya. Pokoknya eh, macam-macam ya. Jadi nggak harus menampilkan wajah ya teman-teman. Kalau kalian kurang pede. Nah, untuk belajarnya teman-teman bisa belajar dari konten-konten kreator lainnya ya, itu banyak banget di YouTube. Silakan kalian pelajari bagaimana cara mendaftarnya dan bagaimana cara biar penontonnya banyak ya. Lumayan ya penghasilannya. Dan juga untuk sebagai konten kreator TikTok. Nah, itu juga sekarang TikTok banyak banget ya penontonnya. Nah, teman-teman bisa dapat penghasilan dari endorse ya. Endorse itu jadi kita mempromosikan produk orang lain atau perusahaan lain. Nah, nanti kita dibayar ya teman-teman. Nah, itu namanya endorse. Kemudian teman-teman juga di TikTok bisa menjadi seorang afiliator. Nah, ini sekarang lagi rame banget ya sebagai afiliator. Jadi teman-teman tuh menjual produk salah satu toko atau perusahaan ya melalui aplikasi TikTok. Nah, syaratnya di situ teman-teman hanya uh, minimal 600 follower ya. Kalau di akun TikTok kalian udah 600 follower, nah kalian udah bisa jualan produknya. Nah, ini enaknya di sebagai afiliator nih gini. Jadi kita nggak perlu mau modal produk banyak-banyak ya, atau stok barang banyak ya di rumah. Jadi cukup hanya sampel satu produk. Nah, misalkan nih teman-teman udah pernah beli belanja online ya di salah satu toko ya, misalkan teman-teman pernah beli handphone ya. Nah, tinggal teman-teman review aja ya produk tersebut di TikTok dan cari tokonya dengan merek yang sama. Nah, itu enaknya di TikTok sebagai afiliator gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak harus stok barang, nggak perlu modal barang banyak. Cukup dengan produk yang kita sudah beli aja ya sebagai sampel. Oke teman-teman, itu aja yang dapat gue sampaikan. Jadi jangan terlalu fokus dengan atau mengandalkan penghasilan dari ojol saja. Kita masih bisa berpulang mendapatkan penghasilan dari ide usaha lain ya teman-teman, atau sebagai konten kreator. Ya mudah-mudahan konten ini bisa membuka pikiran kalian, hati kalian ya untuk berkreasi ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.